mencatatkan skor membaca literasi yang rendah. Literasi masyarakat Indonesia. Minat baca masyarakat di Indonesia. Lagi asik scroll sosial media, terus nemu berita. Tapi bingung, ini beneran atau cuma clickbait ya? Atau pernah asal repost, tanpa cari tahu dulu gimana kebenarannya. Banyak mahasiswa punya kemampuan hebat dalam digitalisasi, tapi nggak semua mahasiswa paham soal etika digital, keamanan online, dan cara melindungi privasi diri di media sosial. Bukan sekedar paham cara menggunakan aplikasi, tapi mengenali hoax, mampu mengenali kredibilitas sumber, dan gak terpancing sama konten-konten provokasi. Arus media itu deras, dan media bisa membentuk cara kita berpikir. Bisa menambah wawasan atau justru menyesatkan. Contohnya dari keterampilan yang dimana bukan hanya sekedar tugas, tapi harus bisa menyuarakan kebenaran agar masa depan digital jadi sehat dan gak gampang terprovokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital. Yang pertama, akses teknologi. Akses ke perangkat dan internet yang masih belum rata juga masih menjadi masalah untuk beberapa daerah. 2. Lingkungan. Dukungan keluarga dan lingkungan kampus berpengaruh pada literasi digital pada mahasiswa. Yang ketiga, kualitas konten. Kurangnya konten yang edukatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang keempat, minat baca. Kurangnya minat baca juga dapat menghambat kemampuan mahasiswa untuk memahami informasi. Mahasiswa punya akses informasi tanpa batas, tapi justru disitulah tantangannya. Kita sering terjebak hoax karena tidak bisa membedakan mana berita valid, mana berita yang hanya sekedar sensasi. Konten negatif seperti ujaran kebencian pun makin gampang tersebar. Tanpa kita sadari, itu mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bersikap. Belum lagi soal keamanan cyber, masih banyak dari kita yang asal klik link tanpa berpikir, padahal itu bisa jadi jebakan penipuan atau pencurian data. Dan ketika mencari data untuk tugas, sumbernya belum tentu kredibel. Padahal kita sebagai mahasiswa harusnya paham. Kita harus lebih jeli dan juga kritis, bukan cuma asal copy-paste. Terakhir, jangan lupakan etika digital. Pentingnya literasi digital bagi kita sebagai mahasiswa. First of all, literasi digital membantu kita belajar lebih efektif. Kita bisa cari materi, ikut kelas online, dan bisa akses banyak sumber pengetahuan dengan mudah. Yang kedua, di dunia kerja, keterampilan digital itu sangat dibutuhkan. Jadi, semakin kita terbiasa dari sekarang, makin siap juga kita bersaing untuk nantinya. Yang ketiga, literasi digital membuat kita menjadi lebih kritis. Kita jadi bisa membedakan mana informasi yang benar dan yang hoax. Dan tentunya kita nggak gampang termakan berita palsu. Last but not least, kita jadi bisa aktif berkontribusi di masyarakat digital. Misalnya, media sosial kita gunakan untuk berbagi hal positif dan yang berdampak baik. Sebagai mahasiswa, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kurangnya literasi digital. Yang pertama yaitu dengan mempelajari dasar-dasar teknologi, informasi, dan komunikasi melalui kelas atau kursus online. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga yaitu memahami keamanan dan privasi secara online, serta belajar dari sumber informasi yang valid. Selain itu, mahasiswa juga bisa bertanya kepada teman yang lebih berpengalaman dan mengikuti komunitas atau kompetisi di bidang budaya teknologi untuk menambah wawasan. Cerdas memilih informasi bukan pilihan, tapi keharusan. Literasi digital itu bukan cuma soal penting, tapi udah menjadi kebutuhan kita. Literasi digital itu bukan sekedar bisa internetan, tapi paham dan bijak dalam menggunakannya. Mahasiswa harus jadi garda terdepan melawan hoax, merawat kebenaran. Mari jadi generasi yang tak hanya cepat membaca, tapi juga kritis berpikir. Saya Salwa Nurfitriana. Saya Rosmaliana. Saya Nindya Lesha Gumilar. Saya Arus Ningsih. Cerdas bermedia, mahasiswa berdaya.